Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami datang di hadapan hadirat Tuhan membawa korban pujian kami kepadamu. Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Tiba saatnya kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus menjadi pengajar kami, menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami dibangkitkan. Amin. Untuk kami bisa berdiri dan bertindak atas nama Tuhan. Berkati para wanita yang berkumpul di tempat ini. Secara khusus berkati para pria yang juga hadir untuk mendukung pelayanan ini. Lord, bless this church. Amin. Berkati ministry yang dilakukan oleh gereja ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk. Ibu-ibu yang terkasih. Secara khusus tepuk tangan buat para pria yang juga telah melayani kita. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ibu-ibu, saya senang sekali bisa hadir di sini. Pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Tadi saya mesti berangkat jam 8 supaya bisa tiba tepat waktu. Dan puji Tuhan tadi tidak terlambat jadinya sekalipun agak macet pagi hari ini. Saya tinggal dibilang sih Jakarta Barat coret ya. Karena dia di perbatasan antara Jakarta Barat dengan dengan Tangerang. Ya, tapi ya jadi kita berjuang untuk bisa tiba dan tidak terlambat. Nah ibu-ibu, saya percaya tiap kali kita berkumpul pasti ada yang istimewa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi rasa-rasanya traffic seperti itu menjadi tidak ada artinya ya kalau Tuhan melawat kita. Saya mau tanya ibu-ibu, ada nggak yang mesti jemput anak sekolah? Setelah dari sini ada satu saja. Dititipin nggak bu anaknya? Yang lain-lain bagaimana? Udah beres? Makan siang udah disiapkan di rumah? Ya kita mesti mindful ya. Soalnya ibu-ibu ini kan pejuang-pejuang yang multi talent ya. Wah, mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam ada aja tuh kerjaan gitu ya. Jadi kalau pulang-pulang suaminya bilang lu kerjain apa sepanjang hari? Dia belum tahu aja. Saudara cantumin daftarnya gitu. Nih dari matahari terbit nih ya gitu ya. Ya, ayo beri tepuk tangan buat para wanita. Anda adalah pejuang-pejuang ya. Nah, kita akan lihat firman Tuhan. Kita akan pastikan pagi ini kita akan lihat firman dan ibu-ibu pulang nanti bisa membawa berkat. Saya akan sharing mengenai bagaimana kita para wanita bisa menjadi berkat generasi. Katakan generasi. Ya, tadi saya ngobrol sama beberapa ibu waktu disuguhi kopi saya. Ternyata di sini ada kopi yang enak ya. Thank you ibu ya. Nah itu ternyata banyak ibu-ibu juga yang hadir pagi hari ini sudah di usia yang senior. Senior artinya anak-anaknya sudah di usia dewasa. Ya, jadi dewasa itu artinya sudah lulus kampus, bahkan sudah masuk ke dunia kerja. Lalu juga ada yang sudah menikah anak-anaknya, bahkan yang sudah kemudian punya cucu gitu ya. Nah coba saya absen dulu, yang udah punya cucu mana? Berapa? Enggak apa-apa, kan masih cantik-cantik juga dong. Yang punya cucu-cucu itu cantik-cantik loh. Nah punya cucu ternyata bu. Ya ampun, itu rambutnya kenapa bagus banget? Tadi ke salon. Hebat ya, udah punya cucu masih begini loh rambutnya loh. Waduh, kita tepuk tangan nih. Nyalon sendiri ya. Enggak sih, panggil orang ya. Karena salon belum buka loh. Jam 10 ini salon baru buka jam 11. Ya, kayak mall gitu. Nah, gimana caranya kita bisa diberkat generasi? Karena kalau ya udah di usia seperti itu, saya juga udah menginjak separuh baya ya. Jadi kita mulai berpikir jauh. Karena hidup harus berlanjut ya, kita tidak akan selama-lamanya ada gitu. Kesadaran bahwa ada garis finish yang kita perlu capai. Dan kita semua mau finish well, benar gak? Ya kita mau menyelesaikan pertandingan kita, pertandingan iman kita dengan baik. Dan bahwa
warisan iman perlu kita berikan kepada anak-anak dan cucu-cucu. Kita mau pastikan bahwa kalau nanti kalau oleh anugerah Tuhan ya kita bisa gendong cucu ya. Bahkan bisa hadir di gereja mendedikasikan cucu kita di hadapan Tuhan, itu luar biasa. Masih berani gak bermimpi untuk hadir di pernikahan cucu? Oh Tuhan ya. Jauh sekali, makanya mesti sehat-sehat ya. Itu otot-otot mesti kuat ya. Latihan beban deh. Biar bisa hadir gitu kan. Ya, hadir di kursi depan gitu kita lihat cucu kita menikah gitu kan. Itu impian yang patut diperjuangkan. Ya, saya sendiri telah mendedikasikan di hadapan Tuhan baby. Dan saya bilang sama orang tuanya, berdoa ya kita umur panjang. Nanti anak yang kita dedikasikan ini satu hari kita juga bisa hantarkan dia ke altar perkawinan. Ya, itu jadi iman itu punya jangka pandangan jarak jauh gitu. Kita bukan lagi sprint, ikut Tuhan tuh bukan lari jarak pendek. Ikut Tuhan tuh lari jarak jauh, maraton. Jadi kita mesti endure, tabah. Jangan sebentar kesandung, jatuh, gak mau bangun-bangun gitu ya. Tergelincir, gak bangun-bangun, ya kelempar malahan gitu. Enggak, kita mesti lihat ini harus selesai sampai ke ujung. Jadi jangan menyerah, amin. Nah ini kita kalau omong mengenai generasi, memang jarak pandangnya harus jauh ibu-ibu. Kekristenan bukan mengenai hari ini saja. Ini mengenai lintasan generasi. Apa-apa yang kita hidupi hari ini ditonton anak-anak. Cucu-cucu kita lihat. Kalau sudah jadi oma, ya dipanggilnya oma, grandma, ama, ya. Itu ada yang nonton hidup kita ini. Nah ini. Jadi saya mau ajak ibu-ibu berpikir seperti itu ya, untuk kita bisa menyelami teks yang kita akan lihat ini. Oke. Nah, saya mau kita membuka Alkitab ya di kitab Ruth. Coba kalau bawa Alkitab, buka Alkitabnya, atau kalau Alkitabnya ada di handphone bisa dibuka sama-sama. Ini ayat-ayatnya saya tidak kutip di slides, jadi ibu-ibu perlu buka teks Alkitab ya. Kita akan lihat kitab Ruth pasal yang pertama. Ya, pasal yang pertama, dan kita akan lihat pasal pertama mulai dari ayat 1 sampai dengan 18. Ini ada 18 ayat. Dan kita akan baca 18 ayat itu. Good. Tim multimedianya membantu kita. Bagus ya. Nah ibu-ibu ini harus bersuara. Coba kita keluarkan suara dan kita akan baca bersama-sama. Ini terjemahan baru versi 1 ya, bukan versi 2 ya. Oke, versi 1. Jadi sama dengan Alkitab saya. Kita akan baca ibu-ibu di layar bersama-sama 18 ayat. Jadi kencangkan ikat pinggang pengaman karena emang mesti baca. Ya, jadi supaya tahu konteksnya. Karena saya akan ulas dari konteks ini. Oke, bersama-sama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di Moab
Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam." Perhatikan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan huruf besar, menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati kita para wanita yang mendengar, menyimak, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kita akan perhatikan teks. Multimedia tolong hadirkan teks-teksnya ya. Jadi ibu-ibu, sebelum kita lihat catatan yang saya siapkan buat kita, mari sementara Alkitabnya terbuka, ibu-ibu akan saya ajak untuk memperhatikan teks firman Tuhan. Mulai dari Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama, lihat di sana. Jadi dalam konteks ini, catatan kitab Rut itu ada di dalam rentang sejarah hakim-hakim. Ya. Jadi kalau nanti ibu-ibu lihat di Alkitab ada kitab hakim-hakim. Nah, dalam rentang kitab hakim-hakim, sejarah hakim-hakim Israel itu ada kitab Rut. Kitab Rut adalah bagian cukilan dari rentang panjang sejarah kitab hakim-hakim. Gitu ya. Kita menemukan bahwa ada cukilan apa dalam rentang panjang kitab hakim-hakim. Ini catatan ini. Bahwa ternyata ada satu keluarga kecil yang tinggalnya di wilayah Bethlehem Yehuda. Ini provinsi bagian selatan. Ya. Bethlehem Yehuda. Keluarga kecil itu dicatatkan namanya, bernama bapaknya ini, kepala keluarga adalah Elimelech. Elimelech itu, ini nama-nama ini penting kita lihat juga ya artinya ya. Elimelech itu God is
My king, God is king itu artinya God is king, Tuhan itu raja. Itu namanya Elimelek itu artinya itu. Dia beristrikan seorang wanita bernama Naomi. Naomi ini artinya pleasant. Pleasant itu apa? Indah. Ya, pleasant. Ini kalau mau belajar Alkitab boleh dicatat. Nanti kalau nggak dicatat lupa. Jadi keluarkan alat catatnya. Ya ibu-ibu jangan liatin saya loh, catat. Mau belajar firman Tuhan tuh ya. Kalau direkam ditonton ulang atau oma ya. Biar inget, nanti biar bisa cerita buat anak sama cucu. Ya, belajar tuh Alkitab ya. Naomi itu artinya pleasant. Ini penting kita pahami. Karena kemudian situasi hidup membuat dia mengabaikan identitasnya yang pleasant itu. Pleasant itu indah. Menawan. Pleasant itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya indah. Sedap dilihat. Kan kemudian setelah dia tinggal di Moab. Suaminya mati, anaknya laki-laki mati dua-dua. Lalu dia bilang apa? Jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aku apa? Mara. Mara itu artinya pahit. Tuh, kehidupan bisa bikin kita pahit nggak ibu-ibu? Iya, tadi saya di sana dibilang Ibu Evelyn punya anak. Saya nggak punya anak karena saya tidak menikah. Saya memutuskan tidak menikah. Saya punya banyak anak rohani. Lalu langsung bilang, pantesan wajahnya awet muda. Loh, maksudnya apa? Kalau sudah menikah dan maksudnya gak banyak masalah katanya. Wah, gantian yuk jadi gembala mau gak? Yuk gantian yuk. Wah, saya kemarin pulang dari Singapura. Aduh, saya kerja keras saudara. Punggung saya sakit mesti tempelin koyok. Melayani jemaat itu berat. Saya baru tidur jam 3:30 pagi. Melayani pelepasan dan mendoakan satu orang di Singapura. Pada harinya saya mesti terbang ke Indonesia. Jadi ya berat juga. Oh gitu juga, berat juga ya? Iya berat juga sama. Sama yang bersuami dan punya anak. Ya, masalah tidak henti-hentinya berduyun-duyun datang ke meja gembala kan gitu. Nah, jadi kalau bisa awet muda kenapa? Itu mah bonus aja lah ya. Karena kita mengikut Tuhan kan di sini juga ibu-ibunya pada cantik-cantik no. Coba lihat kiri kanan. Cantik kan? Wih, cantik-cantik. Pokoknya wanita yang melayani Tuhan ada kesegaran datang dari hadirat Allah. Amin ya. Nah, jadi dari pleasant, namanya Naomi itu pleasant, menawan, indah. Dia bilang panggil aku Mara aja, panggil aku pahit. Jadi hidup seorang perempuan tuh bisa pahit. Ya itu catatan. Lalu kemudian dia punya anak dua. Nah ini menarik nih anaknya dua nih. Yang satu namanya Mahlon. Mahlon itu artinya sakit. Sakit. Terus satu lagi Kilion. Kilion ini artinya apa ini Kilion? Kilion itu destruction. Dari kata killing. Destruction, kehancuran. Kok bisa ya anak namanya satu sakit, satu kehancuran. Dan anak-anak itu lahirnya kan di Bethlehem Yehuda. Jadi masih tinggal di Bethlehem Yehuda, anak-anak itu lahir udah satu dikasih nama sakit, yang satu dikasih nama destruction. Kenapa ya orang tua kasih nama anak kayak begitu ya? Ini agak kontradiksi. Karena rupanya pada saat itu memang sedang terjadi masa kekeringan, kelaparan di Bethlehem Yehuda. Nah kata Bethlehem Yehuda saja, kata Bethlehem itu Beit Lehem. Beit itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Jadi Bethlehem itu rumah roti. Yehuda itu artinya praise. Ya, itu putra keempat dari Leah. Judah itu artinya praise, puji-pujian. Jadi bayangkan di rumah roti yang mestinya berisi puji-pujian, terjadi kelaparan hebat sehingga satu keluarga ini Elimelek dan istrinya ini begitu pahit hidupnya sampai punya anak pertama dikasih nama sakit, anak kedua dikasih nama hancur. Di tengah-tengah rumah yang mestinya penuh dengan roti, Bethlehem, dan penuh dengan puji-pujian. Bisa gak terjadi kayak begitu bahwa di tengah gereja yang penuh dengan roti dan puji-pujian ada orang bisa begitu pahit hidupnya? Bisa ya. Sampai akhirnya begitu pahit. Kepala keluarga yang bernama Elimelek artinya God is King. Allah itu raja.
mengambil keputusan. Kalau buat saya kelihatannya ugal-ugalan nih keputusan. Dia memutuskan untuk mengangkat semua istri dan anak laki-lakinya untuk pergi ke daerah Moab. Saudara, Moab itu adalah daerah penyembahan berhala. Moab itu dalam garis keturunan adalah turunan daripada hubungan incest antara Lot dengan putrinya. Itulah turunannya itu. Itulah bangsa Moab. Bangsa Moab itu bangsa penyembahan berhala. Di mana dewa yang mereka sembah itu namanya dewa Moloch. Dewa Moloch itu kalau orang-orang menyembah dewa Moloch, maka mereka mempersembahkan fresh blood. Dan fresh blood itu adalah anak-anak. Dipersembahkan di altar penyembahan dewa Moloch. Sekarang coba saya pikir, saudara. Bagaimana ada bapak kepala keluarga yang kemudian kita pindah yuk migrasi ke negara lain. Negara penyembahan berhala. Ibu-ibu hati-hati ya. Anak-anak mau pindah kuliah di mana? Periksa tuh negaranya. Siapa dewa sesembahannya di situ. Dan pastikan kalau anak mau kuliah ke luar negeri, anak-anak saudara Anda siapkan. Ini bapak minta pindah. Dari mana? Dari rumah roti penuh dengan puji-pujian Bethlehem Yehuda. Dia putuskan untuk pergi ke Moab. Lalu Alkitab kita mencatat bukan hanya berkunjung ke Moab, saudara. Ayat pertama mengatakan menetap. Jadi ini bukan kunjungan, bukan lagi kita mau liburan. Liburan sekolah, yuk ngajak anak-anak ke Moab yuk lihat-lihat gitu. Kita foto-foto, selfie-selfie atau kita wisata kuliner. Ini bukan lagi kunjungan wisata. Dia mau menetap. Hati-hati karena di mana kau menetap itu mempengaruhi nilai-nilai dan kultur dan imanmu. Itu ayat pertama menceritakan kepada kita. Lalu apa terjadi di Moab? Setelah mereka tinggal di Moab, terjadilah satu prahara pertama, yaitu apa? Elimelech meninggal dunia. Kepala keluarga yang tadi memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke Moab, dia meninggal dunia di Moab. Naomi yang tadinya pleasant, wah, dia menjanda. Oke? Dalam posisi menjanda, dia masih punya 2 anak nih. Setelah suami meninggal, karena kelihatannya peristiwa berikut terjadi setelah suami meninggal. Alkitab mencatat ayat yang keempat, ayat ketiga ya. Ayat ketiga, coba lihat ayat ketiga, ini mati Elimelech. Jadi kelihatannya setelah dia mati nih kejadiannya ya. Dia masih punya 2 anak laki-laki, ayat 4. Jadi setelah mati ayat 4. Keduanya tuh si anak yang namanya sakit dan hancur, Mahlon dan Kilion kan. Itu kemudian mengambil perempuan Moab menjadi istrinya. Lihat ya. Keputusan yang diambil orang tua. Lihat lintas generasi apa dampaknya tuh. Padahal dalam firman Tuhan sudah jelas bagi orang Yahudi kamu tidak boleh kawin campur. Kamu tidak boleh mengambil istri apalagi dari kalangan Moab itu. Itu. Tapi lihat, mereka sudah datang dan bukan kunjungan singkat loh. Ini tinggal menetap. Jadi the value of the country mempengaruhi anak-anak. Udah ke generasi kedua loh ibu-ibu. Katakan generasi kedua. Ya. Anak-anak itu gak merasa nothing wrong. Kan yang nyuruh kita pindah di sini papa. Jadi gak apa-apa dong. Papa yang udah suruh pindah kita di sini. Jadi mereka naksirnya sama cewek-cewek di situ. Hello. Where you live, be careful. Jadi menikahlah 2 anak itu. Si sakit sama hancur. Nikah sama perempuan. Hati-hati saudara, anak-anakmu mau kuliah di mana? Ya jangan kaget-kaget kita. Dia udah ada pacarnya loh. Di sosial media udah foto-foto lo dia loh. Lah emang begitu. Kecuali kita bekali dari sini. Halo. Kita lihat. Mahlon menikah sama siapa? Orpa. Kilion menikah sama Ruth. Dan mereka masih di sana 10 tahun. Penting nih 10 tahun. Jadi lanjut hidup kan. 10 tahun dia di sana. Ini orang 2 berkeluarga nih.
Ya tentu kalau berkeluarga Naomi berharap ada generasi ketiga dong. Dalam 10 tahun tidak ada cucu. Udah gitu terjadi di ujung 10 tahun ayat 5. Matilah Mahlon. Sakit akhirnya mati. Si Ancur mati juga. Jadi tadinya cuma ada 1 janda. Sekarang jadi ada berapa janda? 1 janda sepuh senior, 2 janda junior. Jadi ada 3 orang janda tinggal mungkin di satu rumah situ. Makanya Naomi bilang, sudah jangan panggil lagi aku Naomi. Panggil aku Mara. Pahit banget nih hidup. Namun lihat, sekarang ibu-ibu kalau begitu posisinya, ini kan seperti dunia runtuh. Udah juga tinggal di negeri asing, di negeri orang ya. Itu bukan kampung halamannya, bahasanya berbeda, kulturnya berbeda, dewa sesembahan berbeda. Aduh udah gitu suami meninggal di situ, lalu punya 2 anak laki-laki meninggal juga. Habis ketibaan pulung, mau ngapain? Alkitab berkata ayat ke-6, buat catatan di Alkitab. Ayat yang ke-6 berkata, di daerah Moab itu. Nah ini lihat, bangkitlah si Naomi ini, dikatakan apa? Ia mendengar, yang mendengar itu siapa? Naomi, ibu janda senior ini mendengar. Lihat saudara, mendengar itu penting sekali. Dia mendengar apa yang dia dengar? Tuhan, Tuhan itu huruf besar. Tuhan huruf besar itu berarti dia pakai dalam bahasa asli itu pakai tetragrammaton ya. Tetragrammaton itu 4 huruf kudus itu yang tidak boleh disebutkan oleh orang Israel. Jadi orang Israel itu nama Tuhan yang kudus itu gak boleh disebut. Makanya mereka pakai nama Adonai, itu boleh disebut. Tapi YHWH itu tidak boleh disebut. Dan ini menggunakan Tuhan huruf besar, berarti bahasa aslinya adalah YHWH. The God of Israel. Aku adalah aku yang berjumpa dengan Musa di semak belukar berapi. Itu perkenalan pertama siapa Allahnya Israel. Itu dikatakan Naomi mendengar bahwa YHWH Tuhan Allah Israel, bukan Tuhannya orang Moab. Tuhan Allah Israel telah memperhatikan umatnya, telah memberikan makanan kepada mereka. Saudara lihat ini, ibu-ibu lihat. Waktu kita mendengar bagaimana Allah bertindak, Allah masih mengerjakan sesuatu bagi umatnya. Naomi berkata, aku gak boleh lagi tinggal di Moab. I need to go back home. Aku perlu kembali, aku mesti pulang ke tanah leluhurku. Aku tidak mau lagi ada di tempat penyembahan berhala ini. Kita sebagai wanita bisa Tuhan pakai hidupnya pada saat ada titik balik dalam kehidupan kita untuk kembali kepada altarnya Tuhan. Kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, kembali kepada pujian penyembahan, kembali ke sana. Baru kemudian Tuhan bisa menangani kehidupan kita. Saudara bayangkan di tengah-tengah abu seperti itu, abu kedukaan, suami meninggal, 2 anak laki-laki meninggal, apa masa depanmu? Tidak akan ada kalau tetap ada di Moab. Tapi kalau berbalik ke Bethlehem, kalau berbalik kepada puji-pujian kepada Yehuda, maka dari titik itu bisa ada harapan bagi hidup kita. Saudara, kembali kepada teks dulu. Teks supaya ibu-ibu melihat konteks ini semua. Dia mau balik. Nah itu dua ibu janda junior. Janda-janda muda ya. Janda muda. Ya, janda muda ini mau ngikut sama emak dong. Sama ibu mertua. Siapa namanya? Si Orpa dengan si Ruth. Bilang kita mau ikut mami aja gitu loh. Terus si mami bilang udahlah janganlah. Ayah gak punya anak lagi katanya gitu kan. Kalau orang Kelapa Gading bilangnya gitu ya. Ayah gak punya anak lagi. No kamu mah, mami kalau masih ada sampai nikah. Terus kemudian bisa ada lahir anak. Masih kamu mau nungguin? Udahlah kamu pulang saja ke Moab. Pulanglah ke keluargamu. Bahkan dia bilang apa? Pulang kepada Allah-Allahmu. Dia bilang gitu. Ya ini 2 ibu janda muda ini nangis suara keras. Saya sih tiba dalam di titik pelayanan saya, orang kalau nangis-nangis aja tuh saya udah nggak kebeli sama saya gitu ya. Karena ya kayak gini modelnya, dua-duanya nangis kan? Katakan dua-duanya nangis. Kalau ibu-ibu mah sering nangis-nangis kita ya.
Nangis kita mah, ya. Dia nangis nih, udah gitu gerung-gerung, suara keras. Pernah lihat ibu-ibu kalau nangis kayak gitu? Mata air pecah semua tuh dari sini keluar, mata keluar, wah semua keringat, nangis gitu. Oke, tapi lihat apa yang terjadi setelah tangisan itu. Dia nangis nih. Terus Naomi bilang apa? Mereka bilang, iya kami mau ikut. Naomi bilang, pulanglah kamu, ngapain ikut? Nah tadi dia ngomong gitu kan. Oke, itu tangisan pertama ditanggapinya begitu sama Naomi. Tangisan lagi nangis yang kedua kali ayat 14. Lihat ayat 14 tuh. Menangis pula mereka dengan suara keras. Jadi 2 kali seri menangis. Nangis pertama, ini mami mertua bilang pulang, udah pulang. Pulang ke negaramu, pulang ke Tuhan Allahmu. Gitu kan. Nangis lagi kedua kali. Lalu lihat. Waktu nangis kedua kali ayat 14. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Nggak susah-susah tantangan ini. Cuma mami mertua bilang, enggak lu pulang aja. Pulang aja, nggak mungkin lagi aku menikah punya anak lu mau nikahin sama kamu. Cuma begitu doang. Udah loh Orpa pulang. Halo. Bye-bye mami. Abis itu udah nggak kedengeran lagi ceritanya. Alkitab tidak lagi mencatat mengenai Orpa. Dia hilang, lenyap dalam sejarah. Oke. Tuhan tidak ada kepentingan lagi dengan dia. Saudara, waktu kita tidak lagi memperhatikan kepentingan Tuhan, maka hidup kita akan lenyap di telan zaman dan tidak akan dikenang lagi. Kita gak pernah temukan Orpa lagi catatannya. She's gone. Elimelech gone. Mahlon Kilion gone. Sekarang ada 2 tokoh yang masih berlanjut. Naomi dan Ruth. Tapi Ruth tetap berpaut padanya. Nah sama Ruth sekarang diomong nih. Telah pulang iparmu ke bangsanya. Kepada para allahnya. Jadi udah jelas nih Naomi udah jelas banget. Dia akan balik lagi ke altarnya Molok itu si Orpa. Dia akan nyembah Molok lagi itu si Orpa. Udah balik dia. Nah ini kenapa satu tinggal nih. Pulanglah. Ikutin tuh iparmu itu. Ruth bilang apa? Jangan desak aku meninggalkan engkau pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kemana engkau pergi mami? Ya kan gitu kan. Ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam mami? Di situ juga aku bermalam. Nah tadi saya bilang sama saudara perhatikan kalimat ini. Lihat ayat 16. Bagian ujung ayat 16. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Loh ini yang ngomong perempuan Moab. Yang biasa dari lahir dia menyembah altarnya Moab. Dia udah biasa tuh mungkin ngedenger tuh atau mungkin lihat dengan mata kembala sendiri. Di altar Moab itu ada bayi-bayi yang dipersembahkan. Dia juga ngeri barangkali. Tapi itulah kulturnya. Cuman 10 tahun dia menikah dengan si Mahlon dan Kilion itu kan. Si Kilion istrinya Kilion nih. Dia mungkin melihat sesuatu dalam rumah tangga Elimelech. Dia mungkin melihat sesuatu dalam kehidupan ibu mertuanya. Sehingga kita bisa lihat di sini muncul kalimat ini. Bangsamulah bangsaku dan. Berarti selama dia mengamati kehidupan mama mertua. Yang dia perhatikan apa dari mama mertua? Iman kepercayaan dari mama mertua. Makanya waktu disuruh pulang. Dia bilang enggak. Allahmu adalah. Ternyata dalam proses 10 tahun. Ada sesuatu yang terjadi di hatinya Ruth. Karena melihat kehidupan mama mertua. Ini bukan karena diajak ke gereja. Dia lihat sehari-hari bagaimana mama mertua itu hidup. Makanya waktu di persimpangan jalan dia bilang, I mau ikut mami aja. Maminya emang ngejanjiin apa sama dia? Nggak janji apa-apa. Nggak dijanjiin apa-apa. Tapi Ruth telah melihat kehidupan iman daripada maminya ini. Mami mertua. Nah
Saudara-saudara, itu konteksnya. Sekarang kita lihat catatan saya. Nah ini jadi ibu-ibu kalau udah lihat catatan konteks ini, kita lebih mudah menyelami firman Tuhan. Let's see, next slide. Jadi kita lihat Naomi dalam kekosongan kepahitan ya. Dia bisa melepaskan berkat bagi generasi berikutnya. Bagi kita bisa ada refleksi. Pernah gak sih ibu-ibu di sini merasa terlalu kosong, terlalu capek mungkin, atau terlalu kebanyakan masalah ya, udah banyak krisis gitu. Sehingga rasa-rasa tidak mampu lagi memberikan sesuatu kepada generasi muda. Apa yang saya mau berikan? Mungkin ada ibu-ibu di sini yang merasa, apa yang aku bisa berikan lagi? Aku nih gak punya apa-apa. Seperti Naomi ya. Dia sudah menjanda, udah gitu anaknya meninggal dua-dua, mau kasih apa? Aku gak bisa kasih apa-apa. Gak ada yang mami bisa berikan. Saudara, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita berada dari titik itu tuh. Bahwa dari kekosongan, dalam kondisi pahit. Kalau ibu-ibu kembali ke Bethlehem, Tuhan bisa mulai pakai hidup kita dari sana. Amin. Nah, kita lihat bagaimana Naomi melakukannya. Memuridkan dari kekosongan. Dalam konteks Ruth pasal yang pertama tadi ya, kita sudah baca konteksnya. Naomi pulang ke Bethlehem dengan tangan kosong dan hati yang pahit. Dia bahkan minta dipanggil Mara, artinya pahit. Secara logis, she is the last person who deserves to be mentor. Gak mungkin lah orang kayak begini bisa mementor, memuridkan generasi. Orang dia sendiri sudah apes, udah kosong. Tapi saudara, kita akan temukan ada 3 cara Naomi memuridkan generasi. Lihat slide berikutnya. Yang pertama, dia hadir. Dalam Ruth pasal pertama ayat yang ke-7, Naomi tidak menarik diri. Ya. Di ayat yang ke-7 memang dikatakan bahwa dia berangkat, dia akan tinggalkan Moab, dia akan tinggalkan semuanya. Tapi ibu-ibu sekalian, dia tidak menarik diri sepenuhnya. Di tengah kesedihannya, dia memilih untuk mau tetap menerima Ruth. Ya, dia izinkan Ruth tetap berjalan bersamanya. Ibu-ibu sekalian, kehadiran kita adalah bentuk pemuritan paling dasar. Ibu-ibu berkata, aku gak bisa deh datang lagi ke Cool. Kenapa? Hidupku terlalu pahit. Hidupku terlalu susah. Aku gak tahu mau berikan apa kepada ibu-ibu yang lain. Aku mau di rumah aja. Saya mau katakan, kalau ibu-ibu mengasingkan diri, mengisolasi diri, Tuhan gak bisa pakai hidup kita. Tapi Bu, saya sendiri ada masalah. Aku sendiri sedang mengalami kehampaan, kekosongan. Yes, I understand. But come. Datang. Hadir. Karena hanya orang yang hadir yang bisa menyentuh generasi berikutnya. Hanya orang yang hadir yang masih Tuhan bisa pakai jadi saluran berkat. Oh, bukan kalau udah beres semuanya. No. Katakan sama-sama, aku perlu hadir. Ya, jadi jangan malah enggak, gue absen dulu ya. Kenapa? Gue mesti memulihkan diri. Gue absen dulu ya. Gue mau healing. Hati-hati kalau mau healing. Hilang. Kalau bisa hilang nanti. Senggol kiri kanannya bilang, hati-hati jangan hilang. Iya, banyak orang bilang, Bu saya absen dulu Bu, saya mau healing. Terus kita tungguin seminggu. Oh, gak datang dia. Minggu depannya gak datang juga. Mana dia? Katanya healing. Bukannya udah balik dari Korea kemarin. Minggu ketiga gak balik lagi. Kemana dia? Hilang. Enggak, bukan diculik. Dia menghilangkan diri, saudara. Ya. Hati-hati ya, mau healing jangan sampai hilang. Jadi saudara, sebenarnya dalam kondisi sakit dan pedih kita perlu hadir. Udahlah, hadir aja dulu. Amin. Boleh gitu. Jadi minggu ini kalau ada call, iya, janji lo ya, udah ngomong depan Tuhan ya. Hadir. Ya, yang kedua, dia berbagi hikmat praktis. Nah ini orang yang hadir kemudian bisa berbagi. Memang tidak langsung ya. Karena Naomi waktu dia pulang ke Bethlehem, dia benar-benar ternyata rumah yang ditinggalkan itu masih ada loh. Ya udah di situ. You know, day to day happen, ya. Keseharian terjadi bergulir, you know, life goes as it is, you know, kehidupan berjalan. Tapi kemudian ada akses untuk dia bisa berbagi.
Kalau ibu-ibu lihat buat catatan ini ya, Rut pasal 2 ayat yang kedua, Rut pasal 3 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 18 kita temukan karena waktu dia hadir dan dia tidak jauhkan diri dari Rut, kemudian terjadilah tuh conversation sehari-hari, dialog sehari-hari. Lalu si mama mertua ini kemudian bisa berbagi tips-tips praktis. Katakan praktis. Enggak, anaknya enggak dikhotbahin. Praktis. Ya setaunya dia pengalaman hidup apa yang dia ada di dia bisa cerita ke anak muda itu, ke janda muda itu. Ruth membimbing Ruth secara, Naomi membimbing Ruth secara konkret. Ya kita temukan catatan, Naomi bilang kamu pergi ke ladang yang itu, ketemu siapa di sana, bagaimana kamu bersikap, kapan you mesti diam, kapan you mesti menunggu. Ibu-ibu sekalian, pemuritan itu bukan khotbah. Ya. Bukan khotbah. Saya tambahkan bukan khotbah semata, iyalah, oke lah, ya. Kayak saya di sini datang diundang di sini ya, oke. This is preaching. Tapi pemuritan itu lebih dari sekedar khotbah, ya, lebih dari sekedar preaching. Kalau ibu-ibu bilang, Bu Evelyn memuridkan, waduh tapi saya nggak bisa tuh khotbah pakai mikrofon, aduh dengkul saya lemes, saya nggak bisa Bu. Ya kalau khotbah mungkin ada orang-orang tertentu kali ya, Tuhan taruh di mimbar gini. Saya udah dari masih bocil saudara, ibu-ibu udah disuruh berdiri di mimbar. Masih ingat banget tuh nenek saya ajak saya di perayaan apa tuh saya suruh berdiri di mimbar. Suruh ngomong pakai bahasa Belanda tuh ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu dulunya aku gak takut. Ya kan memang ada yang kayak gitu kan. Dia berdiri di mimbar gak takut gitu. Tapi kan gak semua ibu-ibu begitu. Bener gak? Ya. Nah jadi jangan mau kalah set juga hanya karena gak bisa pegang mikrofon. Gak berarti ibu-ibu gak bisa memuridkan. Karena memuridkan itu lebih dari sekedar berkhotbah. Memuridkan tuh sehari-hari. Ya. Saya biasanya kalau kita datang begini nih ibadah wanita, kelarnya ini kita biasa makan siang bareng. Nih saya punya tim 2 nih, 3 nih. Ini orang Bandung 1, ini orang Cibubur, ini orang Bekasi nih. Jauh-jauh ya rumahnya. Nah biasanya kita kalau habis kebaktian wanita kan tengah minggu ya. Saya gak punya agenda nanti malam, nah kita akan duduk bareng makan siang. Enggak, bukan karena makan siangnya. Tapi apa? Pemuritan. Kita ngobrol sehari-hari, doing life together. Jadi memuridkan itu lebih dari sekedar khotbah. Khotbah mah selesai, udah habis itu apa? Benar nggak? Jadi ibu-ibu di rumah bisa memuridkan anak-anak. Ya, apalagi kalau udah punya cucu berarti punya mantu. Ya. Nah ini bisa ajak dia ngobrol bareng. Mungkin waktu exercise jalan pagi sama-sama. Ya nggak tahu ada yang suka pilates nggak? Kemarin saya dikirimin tuh si Ibu Ike pilates dia, pilates sama putrinya. Angkat sampai ke atas begitu, saya bilang gila nih Oma Ike. Mantap. Ada oma-oma yang bisa gantung begitu kan. Nggak tahu mungkin apa mau padel ya kan. Tapi adakan aktivitas bersama bareng-bareng. Mau shopping bareng kah, mungkin masak bareng. Nah disitulah sebenarnya pemuritan lintas generasi bisa terjadi. Amin ya ibu-ibu. Untuk mantu-mantu kita, untuk anak-anak kita ya itu bisa terjadi. Jadi ini konkret, ada hal-hal yang praktis. Kenapa bisa praktis? Karena ibu-ibu udah makan asam garam kehidupan. Kalau generasi sekarang kan makannya micin. Saya suka diomongin sama anak muda. Oh makannya asam sama garam, pantesan suka asam dan suka darah tinggi. Soalnya makannya asam sama garam. Gitu ya. Ya gak apa-apa otak kita sehat daripada makan micin ya. Makanya bisa ada nasihat praktis. Ibu-ibu punya kilometer udah lebih jauh. Daripada mantu, anak ya. Udah lebih jauh. Jadi ada hal-hal yang ibu-ibu sudah alami dalam kehidupan ini. Makanya nasihatnya bisa praktis. Langsung tepat sasaran. Karena sudah pernah ada pengalaman hidup. Nah yang ini yang sebetulnya anak-anak perlu tunggu dari kita. Cuman kan mesti ada konteksnya, bener gak? Kan gak bisa ujuk-ujuk sini mami mau ngomong sama kamu. Ya dia juga dijiper. Ya, kita telepon mantu. Kamu pagi ini ada agenda gak habis nganterin anak-anak? Gak ada mam. Ya udah sini datang sini mami mau ngomong. Dah dia itu.
Mami mau ngomong apa ya? Gitu. Enggak dong, bilang temenin mami shopping, temenin mami belanja mau enggak? Temenin mami jalan pagi, temenin mami padel. Kalau masih padel loh ya. Nah, kayak gitu lebih rileks. Nah, tapi dalam aktivitas bersama ibu-ibu bisa bagikan nasihat yang konkret. Yang ketiga, Naomi apa yang kita lihat? Hidupnya itu berbicara gitu loh. Hidupnya itu, jadi artinya hidupnya itu ditonton oleh dua orang mantunya itu. Cuman kan si Orpa nggak tahu apa yang dia serap ya dari ibunya, emang tuh orang ya, dia balik loh ke Moab loh. Tapi lihatlah bahwa di antara dua ada satu yang namanya Ruth. Dan dia menangkap kehidupan iman daripada si mama mertua. Jadi Ruth ini, tadi kan Ruth bilang Allahmu Allahku ya. Ruth tidak berkata ajaranmu mam, khotbahmu mam, meyakinkan aku, enggak. Dia berkata Allahmu adalah Allahku. Karena Ruth melihat Allah. Nih loh, anak mantu kita bisa melihat Tuhan dalam cara kita menjalani hidup kita. Padahal kan hidupnya gak lagi baik-baik kan si Naomi kan. Hidupnya lagi pahit loh. Ya, karena apa saya bilang? Mahlon sama Kilion itu baru menikah setelah papanya meninggal. Hello? Berarti setelah maminya menjanda, bener gak? Jadi untuk Ruth bisa melihat Tuhan dalam kehidupan Naomi. Naomi itu lagi gak baik-baik aja. Ibu-ibu sekalian, kita memuridkan generasi bukan nunggu sampai hidup kita baik-baik aja. Anak-anak bisa melihat Tuhan waktu kita lagi dalam pergumulan. Ya, waktu ibu-ibu lagi bergumul ekonomi, waktu lagi bergumul kesusahan-kesusahan, anak-anak berpotensi melihat Tuhan dalam kesusahanmu. Waktu ibu-ibu berdoa, waktu kalian pagi-pagi buka Alkitab dan berkata, Tuhan tolong nyatakan dirimu. Anak-anak nonton. Pada saat itu sebetulnya kita sedang mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Enggak tunggu sampai hidup baik-baik aja. Izinkan anak-anakmu melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ibu-ibu alami. Saya buatkan catatan begini, pemuritan yang paling kuat bukan selalu melalui program atau kelas. Gereja banyak bicara mengenai program pemulitan, kelas ini, kelas itu, track ini, track itu. Tapi saudara, seringkali pemuritan yang paling kuat bukan lewat program atau kelas-kelas. Tapi lewat kehidupan yang dijalani dengan iman di depan mata generasi muda. Mereka melihat bagaimana ibu-ibu meresponi krisis. Jadi kita lihat ibu-ibu sekalian, ketika ketaatan kita hari ini bisa mengubah sejarah hari esok. Naomi tuh gak tahu loh bahwa satu hari namanya Ruth itu masuk dalam silsilah Mesias. Kalau kita buka Matius pasal yang pertama, kita ketemukan namanya Ruth di sana. Kenapa namanya Ruth bisa masuk di situ? Karena ada Naomi yang memuridkan dia. Namanya Naomi gak ada dalam silsilah Mesias. Gak ada. Kita gak ketemu nama Naomi. Yang ada adalah namanya Ruth. Tapi faktanya Ruth bisa ada di situ. Karena ada ibu janda tua itu. Yang bersedia. Apa? Bersedia apa? Bersedia hidup bareng sama si Ruth. Betul gak? Bersedia ditempelin sama si Ruth waktu dia pulang kampung. Akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. And the rest is history. Dan saya mau bilang. Naomi tidak jadi oma-oma, nggak jadi nenek-nenek tua yang nggak punya cucu ya. Ya dia nggak selamanya jadi ibu janda saja statusnya. Kan dia statusnya adalah perempuan, seorang istri, dari istri kemudian janda. Ibu-ibu sekalian bisa berhenti di janda ada loh. Bisa berhenti jadi janda aja. Tapi enggak. Dia kemudian menjadi oma. Nah. Kenapa dia jadi oma? Karena dia memuridkan haleluya. Dan dia menjadi the great oma daripada the next king of Israel. Karena dari garis keturunan itu ada Raja Daud. Cuma Tuhan tuh yang bisa menjalin cerita dari pahit menjadi luar biasa. Buah kita mungkin tidak terlihat di masa hidup kita. Buah kita bisa melampaui apa yang kita bayangkan.
Dan ibu-ibu sekalian, krisis bukan penghalang. Krisis adalah konteks bagi pemuritan kita. Jadi saya berikan catatan ini terakhir bagi ibu-ibu sekalian. Allah tidak menunggu hidup kita sempurna sebelum dia pakai kita. Ya, jadi jangan entar besok. Waduh udah. Ya, dia tidak tunggu hidup kita kemudian jadi baik-baik. Kayak orang nyetrika baju mesti licin. Baru bisa nih memuridkan. Baru nih bisa Tuhan pakai. Enggak. Waktu hidup kita masih kusut. Waktu hidup kita masih banyak yang belum kelar. Waktu kita datang ke Bethlehem, datang kembali ke altar pujian penyembahan itu. Dari titik itu Tuhan bisa mulai pakai kita. Allah tidak menunggu hidup kita sempurna sebelum dia bisa pakai kita untuk generasi berikutnya. Justru di tengah krisis pemuritan yang paling otentik itu bisa terjadi. Ibu-ibu akan pulang bawa beberapa pertanyaan ini. Lihat slide terakhir. Yang ini mesti difoto. Silakan. Kalau mau didiskusikan di call, di antara kawan-kawan silakan. Bawa pulang pertanyaan ini. Coba dipikir baik-baik. Yang pertama, siapakah Ruth dalam hidupmu? Ibu-ibu punya Ruth enggak? Ayo, siapa Ruthnya? Siapa Ruthmu? Naomi ada Ruthnya tuh. Ya. Coba ibu-ibu pikir, siapa Ruthmu? Yang kedua, apa yang selama ini menghambat ibu-ibu untuk memuridkan? Ya, kalau memang ada coba bawa itu kepada Tuhan. Tuhan tapi kan ya kita kalau bilang ya tapi aku tuh nah itu tapinya tuh poin 1, 2, 3. Aduh Bu saya mah bukan sampai 3 poin. Saya mah bisa sampai 30 poinnya. A, B, C, D, E, F. Ya, bukan cuma poin Bu saya poin 1 A. Poin 1 B, C. Nanti ada poin 2 Bu saya Bu. 2 A, B. Waduh saya mah bercabang-cabang Bu. Ya, apa sih yang menghalangi kita? Ya, makanya saya hadirkan tadi Naomi. Dia juga gak lagi baik-baik tuh hidupnya. Bahkan dia bilang udah jangan panggil. Naomi itu kan artinya indah, pleasant, bagus. Dia bilang enggak panggil aku pahit. Lu bayangin lo. Sampai dia gak mau dipanggil pleasant, gak mau. Panggil aku pahit. Ibu pahit. Masa gitu coba lihat. Tapi di titik itu Tuhan bisa pakai. Nah masa di sini gak ada yang namanya Naomi kan? Marah ada namanya Marah. Ya, jadi apa coba? Bawa itu ke Tuhan. Dan Tuhan hidupku nih seada-adanya sekarang nih kayak gini. Bisa gak Tuhan pakai yang kayak begini? Ya. Lalu kemudian yang ketiga, sebutkan satu langkah konkret yang ibu-ibu bisa lakukan minggu ini. Tadi saya kasih itu ya, pariwara berjalan, iklan jalan. Kalau ada yang gak kekul karena aku kan kayak gini. Nah mungkin ya kali ini datang dah kekul. Atau mungkin punya teman-teman, ibu-ibu mah udah kekul gitu. Cuma ada temennya, nah ini dia nih tante nih. Kontak dia, lu sih gak datang loh. Tadi tuh ada firman tuh bilang kita gak boleh menjauh. Waktu lagi susah ayo hadir datang biar Tuhan bisa pakai. Kontak dia, lalu ajak kekul hari di minggu ini. Ajak dia datang. Supaya Tuhan bisa pakai hidupnya. Ibu-ibu sekalian saya tidak rela kepahitan dan masalah hidup membuat kita jadinya gak bisa dipakai Tuhan. Kalau sampai gak dipakai Tuhan itu setan menang tuh, dia dapat skor. Tapi waktu kita lagi susah kita tetap hadir, setan gigit jari. Dia bilang apa gile gue habis akal sama tuh si tante itu. Udah susah dia udah ketibaan pulung tetap aja datang, tetap aja hadir, habis dia. Saya bilang setan gigit jari, ambil jarinya udah beruntusan dia. Habis dia, kenapa? Waduh gak ada matinya nih ibu nih. Datang terus, Tuhan terus bisa pakai. Saudara mau dia sakit jantung. Ya itu setan tuh. Jangan izinkan dia menang. Di tengah kesusahan dan pahit yang kita hadapi, kita mau hadir. Dan bilang Tuhan, aku seada-adanya begini. Kalau kau bisa pakai, silahkan. Untuk memberkati generasi berikutnya. Mantu-mantu, anak-anak, cucu-cucu. Bisa saudara muridkan dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa ya. Bapa Surgawi dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada Tuhan. Hamba selesai berbicara. Tuhan aku taruhkan ibu-ibu ini dalam tangan-Mu.
Bapak, dari tempat ini akan ada pemurid-pemurid, wanita-wanita yang Tuhan akan pakai untuk menyentuh generasi berikutnya. Haleluya. Saya mau berdoa bagi ibu-ibu di sini. Siapa di antara ibu-ibu yang hadir berkata, Ibu Evelyn, betul saya memang lagi kesusahan, Bu. Saya lagi kesusahan. Saya lagi pikir apa emang Tuhan bisa pakai orang yang dalam kesusahan ini untuk memuridkan generasi. Kalau itu adalah engkau, angkat tangan, saya mau berdoa bagi engkau. Kalau ada di antara ibu-ibu di sini, ada kesusahan, ada kemelut yang engkau hadapi. Ada beban hidup yang rasanya gak kelar-kelar. Kalau ada, angkat tangan, saya mau doakan supaya Tuhan pakai hidup ibu. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ada beberapa tangan terangkat. Bapa Surgawi, mari Tuhan menjamah ibu-ibu yang mengangkat tangan. Tuhan jamah, Tuhan melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, that you would touch them in Jesus name, Father. Biar Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berikan kekuatan Tuhan, penghiburan dalam nama Yesus. Hallelujah. Lord, you touch. In Jesus name, Lord, you touch. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berikan kekuatan. Lord, you touch in Jesus name. Father, that you touch in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melawat, menghibur, menguatkan. Bapak, biar di tengah-tengah kondisinya ini, mereka Tuhan pakai. Jamah dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Lord, that you would minister. Jamah. Tangan Tuhan memberikan kekuatan. Engkau menggandeng yang lemah Tuhan. Engkau menggandeng yang lemah. Dalam nama Yesus. Thank you Father. Thank you Lord, you touch this lady. Jamah dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan. Sheta tata baraka, sheta ralalabashe. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jamahan-Mu mengalir di ruangan ini dalam nama Yesus. I pray for these women. Tuhan, aku angkat setiap wanita-wanita ini. You're not done with them. Tuhan, belum selesai dengan hidup mereka. Bahkan di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah rasa gagal, anugerah Allah menopang dan mengangkat mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan. Hari ini mereka ada di rumah roti. Mereka datang ke tempat ini. Hari ini mereka ikut turut memuji-muji Engkau dalam pujian penyembahan. Lord, mereka datang ke altar-Mu. Tuhan, dari titik ini hamba berdoa, Engkau memakai kehidupan mereka. Sumbatan-sumbatan yang selama ini menghalangi dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka jadi berkat ya Bapa, bagi generasi berikutnya, bagi anak-anak, bagi mantu-mantu Tuhan, bahkan kepada cucu-cucu mereka, di lingkungan keluarga mereka. Lord, you use them di dalam nama Yesus. Kami tidak akan kehilangan Ruth kami. Mereka akan digembalakan. Mereka akan hidup dalam takut akan Allah. Karena wanita-wanita di ruangan ini bangkit. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih for that Lord. Kami berikan puji, hormat, kemuliaan. Nama Tuhan terus dibesarkan. Sampai pada lintasan generasi yang kesekian. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal sehingga sekarang kami siap untuk kembali ke kehidupan kami, kembali ke rumah tangga atau pekerjaan kami. Ya Tuhan, Kau tidak tinggalkan para ibu-ibu ini, para wanita-wanita ini. Tuhan menyertai mereka dengan kekuatan dan pengurapan-Mu yang ajaib. Ibu-ibu sekalian, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya segala berkat dan kasih sayang dari Bapa Surgawi, penyertaan yang manis dan intim bersama putranya Yesus Kristus, pengurapan yang adikodrati dari Allah Roh Kudus turun menyertai kita semua
Hari ini sampai Maranatha, sampai satu hari kelak Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus, ibu-ibu yang menerima berkat Tuhan ini katakan bersama, amin, amin. God bless you.